hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru serta adik-adik asistensi pembelajar yang telah bisa hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi konsep yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Jadi sebagaimana kata diseminasi, ini merupakan penyebaran informasi, ya. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Baik, pada hari ini apa yang akan saya tampilkan hari ini adalah merupakan materi esensial yang kita dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, sebelum saya belajar pada pendidikan guru penggerak ini, saya beranggapan bahwa kesuksesan kita sebagai seorang guru itu ditentukan oleh bagaimana penguasaan kita terhadap materi, kemudian kemampuan kita menyampaikan kepada anak didik. Itu yang saya pahami selama ini. Sehingga kalau kita kurang menguasai materi dan kurang mampu memberikan kepada anak didik kita, maka mungkin kita akan gagal dalam penyampaian informasi. Namun setelah saya masuk pada pendidikan ini, ternyata ada materi-materi yang selama ini mungkin agak terabaikan bagi kita. Mungkin selama ini inilah yang kita lakukan sehari-hari, ini yang kita temui sehari-hari, tapi mungkin kita mengapanya tanpa konsep yang jelas. Makanya pada hari ini kita coba menampilkan beberapa konsep yang kita dapat dari pendidikan guru penggerak. Jadi judul kita pada hari ini adalah budaya positif. Sebelum kita masuk Bapak Ibu sekalian, jadi kita buat sedikit kesepakatan kelas. Kalau bisa, jadi dalam diskusi kita ini, dalam penyampaian materi ini, kita harapkan bahwa seluruh peserta bisa aktif di sini. Kita di sini bukan berarti menggurui, bukan berarti mengajar, tapi kita berbagi informasi dan kita harapkan kita bisa juga saling mengisi. Seperti itu kira Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara budaya positif, kira-kira budaya itu apa? Nah itu dulu yang pertama.
kebiasaan. Nah itu. Apalagi kira-kira apa itu budaya? Kita generasi sama, sehingga kita perlakukan sama. Sementara bisa jadi bibit kita itu ada yang padi, ada jagung, ya kan? Ada kacang, ada ubi dan sebagainya. Nah karena itu, makanya kita mesti memberikan perlakuan yang berbeda kepada bibit-bibit tersebut. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntun tumbuh kembangnya anak itu sesuai dengan keunikannya masing-masing, sesuai dengan potensinya masing-masing. Kalau selama ini mungkin kita agak berbeda, kita sering menggeneralisasi siswa kita, menganggap mereka sama dan memberikan perlakuan yang sama. Nah sementara Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidik itu ibaratnya petani. Kita tidak bisa menjadikan padi itu menjadi jagung, atau sebaliknya jagung menjadi padi. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengolah tanahnya, ya, memberikan pupuk. Kalau seandainya ada hama, maka kita singkirkan hamanya. Kan itu perlakuan kita pada anak didik kita. Nah, berdasarkan itu ada beberapa konsep utama dalam budaya positif yang akan kita paparkan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian kedua adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah semua konsep ini ternyata semuanya saling berkaitan dan semuanya ternyata inilah yang kita lakukan sehari-hari. Cuman mungkin kita belum punya arah yang jelas. Kita masih melakukan berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Nah kalau kita lihat, kita coba mempelajarinya satu persatu. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru, cara berpikir, pendidikan, pendekatan kita atas sesuatu, ya. Bagaimana kita memandang sesuatu sehingga kita melakukan berdasarkan cara pandang kita itu. Nah ini paradigma. Jadi kalau di sini ada istilah baru, berarti kita kayaknya harus melihat lagi ke belakang. Selama ini seperti apa yang kita lakukan. Jadi kalau paradigma baru, lanjut Pak. Nah ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini ada tadi diferensiasi. Nah ini sesuai dengan apa anak tadi, sesuai dengan bibit kita tadi, buah mereka itu ternyata berbeda-beda, tidak sama. Maka tidak bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Mesti kita lakukan dia berdiferensiasi, ya. Baik gaya belajarnya, pendekatan kita, secara emosional dia berbeda, latar belakangnya berbeda, secara ekonomi mereka berbeda, maka pendekatan pada mereka juga harus berbeda. Nah dengan melakukan hal itu, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Lanjut Pak. Kebajikan universal. Nah, sekarang kita akan coba ya sebuah permainan ini untuk membuka cakrawala kita, cakrawala berpikir kita untuk materi selanjutnya. Di sini ada permainan cobalah buka. Nanti saya minta 2 orang tampil ke depan. Yang mana di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi gini, Ica mempunyai sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangannya, ya kan? Dan berusaha mempertahankan itu sekuat tenaga, ya. Tapi terserah Ica, ya. Mau nanti menyerahkan atau gimana itu terserah Ica. Semuanya terserah Ica, ya. Dan siapapun seperti itu berusaha agar Ica mau membuka kepala tangannya atau menyerahkan barang berharga tersebut. Nah, gimana cara itu terserah sendiri kan? Datanya membujuk boleh, mengkritik boleh, menghati boleh, ya kan? Nah,
Nanti setelah itu kita lakukan pergantian. Terserah ya di sini. Bu Ica sama Bisa di sini lah di depan. Tidak apa-apa. Misalnya saya minta ini. Coba buka oke. Salah satu. Satu aja. Kamu tak baca. Dah juga nanti kan. Dah berapa kali kita nak makan ya? Ayo, sekali. Ya Allah. Apa Oke. Ica lagi yang apa? Yang video dia. Bukan. Ini berharga. Oke, kita berikan tepuk tangan. Kamu nak ramu ya, Pak? Cut lagi. Itu intinya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kebelantangan ini? Si A kah atau si B? Yang punya barang atau yang meminta? Yang punya, ya si A. Bagaimana kalau seandainya si B nanti bawa pistol? Apakah dia akan berhasil membuka? Kira-kira? Kalau si B mengancam dengan pistol, coba buka, saya ambil. Bisa kira-kira berhasil nggak? Berhasil ya? Berhasil. Kenapa berhasil? Dia terancam dah. Dia takut kan? Terancam, nyawanya terancam kan, seperti itu. Maka sesungguhnya di sini, kalau kita jawab pertanyaan yang ketiga ini dalam konteks sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk buka dan menutup kepalan tangan setelah ada pistol, ini siapa sebenarnya? Si B. Yakin kita si B. Tapi kalau kita jawab ini sesungguhnya tetap si A. Dia yang memegang kontrol, ya. Walaupun dia buka, itu karena memang dia ingin membukanya. Kenapa dia ingin buka? Karena nyawanya terancam. Yang punya kontrol terhadap barang itu tetap orang yang bersangkutan. Coba lanjut, Pak. Yaitu meneruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ini yang terjadi sehari-hari bagi kita dengan siswa kita. Ini selalu kita diskusikan setiap saat, ya. Karena anak kita ini sering bermasalah. Sering kita duduk di sini menyelesaikan masalah dengan anak kita. Nah, ini ada teori miskonsepsi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid, itu yang kita pahami selama ini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama dengan peragaan tadi. Kalau dia tak akan mau membuka, maka dia akan membuka. Kecuali dia membuka atas memang apa keterpaksaan atau karena memenuhi kebutuhannya, kan seperti itu. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini tadi, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini coba kita renungkan sejenak dengan murid kita. Jangan merasa agak dendam, ya, karena dia dulu pernah diperlakukan tidak baik atau tidak adil menurut dia. Saat ini, tapi dulu dia merasa dia diperlakukan oke-oke saja. Itu salah satu contoh, ya. Ternyata memang kita tidak punya kontrol terhadap murid. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini, apakah penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Seperti tadi, buka laca, ya kan? Saya beli ke mana? Nah, itu kan? Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya
dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah ini. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini Bapak Ibu, baik saya, Bapak Ibu sering melakukan ini, secara sadar ataupun tidak selama ini. Ini yang sering kita lakukan pada murid-murid kita, ya kan? Mengontrol mereka baik dengan cara halus maupun dengan cara kasar, tanpa kita sengaja, ya. Hanya saja bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita mesti mendidik sesuai dengan kodrat zaman. Kalau zaman dulu memang seperti itu kita didik semuanya kompak seperti itu, sehingga seolah nilai-nilai itu memang itulah nilai kebenaran, itulah yang apa? Karena kita memang semuanya mengakui memang itulah yang menjadi kebenaran kita. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Ini sama juga seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu, jadi tidak berbeda dengan ajaran agama kita. Nah, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ternyata ilusi, ya, berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, kita menganggapnya seperti itu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini akibat kita memaksa. Sekarang kita masuk pada makna kata disiplin, ya. Disiplin positif tadi. Apa itu disiplin? Apa yang terbayang benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, apa lagi? Teratur, patuh pada peraturan, seperti itu. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya, alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini yang kita lihat selama ini. Nah, sementara Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang seperti apa ini? Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Nah, ini kuncinya yang kita harus garis bawah, adalah self-disiplin. Disiplin diri, ya. Disiplin diri berarti itu maksudnya apa? Berarti berasal dari dalam diri kita sendiri, kan? Ada motivasi yang berasal dari dalam kita, motivasi intrinsik, disiplin yang timbul karena kesadaran kita. Nah, itu yang disebut dengan self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, ya, tidak pernah kita mengakui, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, itulah baru muncul peraturan-peraturan di sekolah nantinya. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, artinya yang merdeka ini apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itulah bukan hanya bebas dari penjajahan, bukan hanya bebas dari perintah, tapi kita memang mampu memerintah diri sendiri. Itu yang merdeka, ya, mampu kita memerintah diri sendiri.
kita sendiri yang melakukan. Mungkin kita butuh motivasi eksternal ya, butuh keterangan, butuh wejangan dari luar kita agar kita nanti sadar. Nah itu namanya merdeka. Jadi merdeka itu kan berarti bebas melanggar peraturan segala macam, bukan ya. Lanjut Pak. Ini sebenarnya sangat penting Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada lagi restitusi. Nah apa ini sebenarnya? Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Bagaimana duduk persoalan ini? Coba kita lihat. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu ya, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Nah ini contohnya sekarang aja misalnya, ini kan kita membagi ilmu, diseminasi. Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas, itu misalnya ya, kalau ini tidak punya panitia, dan mendapatkan surat teguran, kami bisa jadi takut sama gurunya, takut sama kepala sekolah. Nah apakah karena itu? Atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, ya? Wah, ini guru ini rajin, sering mengembangkan diri. Nah, itu kan pujian, itu penghargaan. Bisa penghargaan itu dari kawan, bisa jadi dari atasan kita. Ya. Atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya? Menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru kita, serta lingkungan kita, karena kita percaya tindakan kita sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan kita. Nah inilah 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari segala perilaku kita selama ini. Baik kita mengajar, ya, apapun yang kita lakukan, 3 ini yang mendasari kita. Nah, sementara manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara 2 motivasi? Ya, kan bisa jadi motivasinya ada 1. Pertama, kita tidak ingin ditegur. Tapi ada juga yang motivasinya 2, tidak ingin ditegur dan ingin mendapat penghargaan. Ada juga yang ketiga-tiganya, tidak ingin ditegur juga, ingin dipuji juga, dan ingin belajar juga. Ya. Nah kita renungkan saja ini untuk diri kita masing-masing. Pertama, jadi nanti bagaimana setelah ini ya, apalagi saat proses pembelajaran di sini, apakah ini hanya untuk melengkapi proses pembelajaran kita di universitas, atau memang kita sungguh-sungguh ingin belajar untuk mempersiapkan diri kita benar-benar terjun nanti di dunia pendidikan? Lanjut. Nah ini, jadi menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid kita? Nah ini kira-kira mana motivasi yang paling mendasari Bapak Ibu? Yang pertama ya, benar ya? Yang pertama adalah motivasi supaya tidak ingin tegur, supaya tidak ingin mendapat hukuman. Jadi kebanyakan kita, anak kita seperti itu ya. Kemudian kalau seperti itu, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nah ini kira-kira bagaimana? Ada Bapak Ibu yang kira-kira yang punya tanggapan ini? Nah ini kedepannya ya, setelah konsep-konsep ini kita benar-benar pahami, kita akan mungkin punya sesuatu ya, gambaran apa yang kita lakukan. Kemudian nilai-nilai kepentingan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas. Mengapa? Nah nilai kepentingan itu yang tadi ya, ada profil pekerja Pancasila, ada yang 9 elemen tadi, dan lain banyak. Nilai kepentingan itu kan banyak, kreatif, inovatif. Nah mana kira-kira yang
penting saat ini itu sebenarnya sesuai dengan kondisi murid-murid kita. Seperti apa murid kita, maka kita harus paham di mana potensinya, ya, apa karakternya, apa yang mereka sukai, itu bisa kita lihat keseharian kita dalam belajar, ya, dalam bersosialisasi dengan mereka. Maka di sini bisa kita pilih mana kira-kira kebajikan yang akan kita tanamkan pada mereka yang lebih utama misalnya. Nah ini merupakan pendisiplinan yang kita lakukan selama ini. Ada kita beri hukuman, sebagiannya adalah konsekuensi, dan yang lainnya adalah restitusi. Nah kita lihat dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi, kan seperti itu. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah sekarang restitusi itu apa? Nah, itu masalahnya. Nanti kita lihat. Lanjut dulu. Nah ini coba saya mau tahu dulu, apakah yang 4 ini nanti satu persatu kita preteli, ini kita lihat apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya, masing-masing kita. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kalau dapat pada apa? Menurut saya itu merupakan konsekuensi karena ada keputusan dari undang-undang dari sekolah di mana peserta didik, misalnya dari peraturan tidak boleh terlambat ke sekolah, maka mendapatkan maka akan mencatat 100 kali yang diterima, saya akan terlambat lagi. Oke, ada yang punya pandangan lain? Tadi Pak Dapa mengatakan bahwa yang pertama ini adalah termasuk konsekuensi, karena itu udah ada deal dari awal, seperti itu Pak Dapa, ya, intinya. Nah ini ada konsekuensi, karena kalau dia terlambat maka Anda harus mencatat, seperti itu, ya, itu pemahamannya. Atau ada yang punya pendapat yang lain kira-kira? Itu sah-sah saja, ya. Ada yang punya pendapat yang lain? Oke. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi. Nah konsekuensi sekarang kita yang kedua dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa ya? Dikatakan hukuman karena tidak ada belum ada kesepakatan antara guru dengan siswanya. Terima kasih Pak. Mantap sekali, ya. Itu termasuk hukuman. Alasannya karena belum ada kesepakatan. Tiba-tiba saja ketika dia terlambat maka dia harus lari mengelilingi lapangan. Oke, ya, kita setuju. Selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi, Pak. Oke, alasannya? Alasannya karena perbuatannya sendiri, maka untuk membersihkan coretan tersebut harus dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan. Kan coretan yang dibuat di meja tulis itu merupakan konsekuensi, ya, konsekuensi dari tindakan yang ia lakukan, ya. Kemudian keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Berarti kita sepakat, ya. Nah, sekarang apa beda hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan awal. Oke. Kalau dia melanggar,
maka dia dikasih sanksi karena sudah disepakati. Kalau hukuman itu hukuman itu sepihak aja. Jadi tidak ada kesepakatan, jadi kita secara spontan kasih hukuman. Hanya seorang siswa terlambat karena tidak ada kesepakatan dari awal, kita langsung menghukum. Menyuruh dia pusat sekali itu beberapa kali. Itu saja hukuman karena kita belum ada perjanjian. Nah gitu, atau istilah kiranya MOU, belum ada MOU kan. Jadi kalau kita sudah ada perjanjian, itu namanya kalau dalam kelas itu kan awal-awal kita harus buat kesepakatan kelas belajar. Jadi kalau kita sudah ada kesepakatan kelas dari awal kita belajar, jadi anak sudah tahu kalau dia masih melanggar, berarti itu namanya konsekuensi. Jadi kalau di luar itu hukuman. Kira-kira itu Pak yang beda hukuman dengan konsekuensi. Baik, terima kasih. Bagus sekali Pak Deni. Kita berikan aplaus buat kita semua. Jadi kita udah melihat sejak ini ya, apa beda hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu udah ada sepertinya deal-deal kita dari awal, ya. Jadi ketika ada melanggar, otomatis itu akan menjadi sanksi kita. Sementara hukuman itu sepihak, ya. Bisa dikatakan adalah pemaksaan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau kita renungkan selama ini, kita sering melakukan yang mana? Apakah kita udah pernah membuat kesepakatan kelas sebelumnya atau belum? Ini mungkin sudah kita lakukan, tapi ada juga mungkin kita yang lupa. Karena di awal biasanya kita udah bilang sama murid, kalau kita buat kesepakatan kelas, pokoknya kalau belajar dengan saya yang harus disiapkan apa? Nah itu, sekarang kita lihat pula ini apakah kesepakatan kelas atau bukan. Kalau kita tetapkan seperti itu, kalau belajar dengan saya maka Anda harus buat ini. Apakah itu kesepakatan kelas atau bukan? Bukan ya, karena kita sendiri yang sama seperti tadi ya, memaksakan. Yang kesepakatan kelas berarti kita diskusikan, seperti itu. Apakah anak kita sanggup nak kira-kira seperti itu? Ya, benar sekali. Nah, sementara mungkin kita terlupa saking semangatnya. Anda terlambat segini. Kalaupun kita bilang seperti itu, kita seharusnya minta pendapat menurut kita sanggup tak? Atau mau ditambah aja terlambatnya? Kan seperti itu seharusnya. Nah, sehingga pada saat nanti mereka melanggar, maka otomatis dengan kemauannya sendiri, kesadaran sendiri akan melakukan sanksinya. Berbeda kalau kita tetapkan sebagai hukuman, artinya mereka akan terpaksa. Nah, ini masalahnya. Lanjut Pak. Yang pertama, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat pelaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda, kita setuju dengan Pak Seno terhadap IPA? Tidak ya, kita sepakat. Tidak ya. Memang kita tidak lagi melakukan hal seperti itu. Kalau sekarang kita lakukan ini, apa kira-kira terjadi pada murid kita? Kerusakan mental yang kedua, malas belajar, malu. Apakah ada kemungkinan dia dengar? Ada. Nah, ini yang parahnya. Ini seperti yang didiskusikan kemarin, ada sama guru kita, ada anak yang dendam ya. Itu yang terjadi tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Nah, termasuk kita sudah mencap bahwa anak yang berperilaku buruk itu
adalah anak gagal. Nah, itu barusan kita alami kemarin kan, kasus kita kemarin. Kita rasakan sekarang. Nah, menurut Anda tindakan Pak Sino terhadap Pak adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Karena dia melakukan itu secara sepihak, secara semena-mena. Oke, lanjut. Pertanyaan reflektif yang kedua. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Nah, kalau kita lihat, kalau di kelas-kelas sekarang, sekolah sekarang, contohnya kelas IT, sering itu pakai stiker ya, stiker bintang. Nah, setiap murid-muridnya yang masuk kelas usia jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Ya, sebagai besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Kalau kita dulu waktu sekolah, siang duduknya rapi, tangan dilepas atas meja dulu pulang. Ya kan? Nah, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan pernah saja pada saat mau masuk ke kelas usia jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa? Motivasi yang kedua tadi, Pak. Apa? Coba. Motivasi yang kedua tadi. Motivasi yang kedua ya. Motivasi yang kedua yaitu mendapat penghargaan. Nah, itu. Karena dia motivasi pertama tadi adalah tidak ingin ditegur ya. Yang kedua dia memiliki motivasi ingin mendapat penghargaan. Jadi dia melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapat penghargaan. Ya kan? Ada lagi yang punya pendapat lain? Oke, kalau demikian. Ternyata penghargaan itu baik atau tidak? Ini masalah. Apakah itu baik atau tidak? Melihat kasusnya. Tidak. Ada baiknya, ada tidak. Coba Pak Beni berikan. Ini kita nggak mencari salah atau benar. Kita berdiskusi ya. Ya, makasih. Ada baiknya ada tidak? Kalau kita lihat dari segi baiknya, itu tadi, anak akan termotivasi ya untuk melakukan disiplin. Cuma itu seperti yang dibilang oleh Bapak tadi, karena lain orang tidak ada ngasih itu, dia terulang lagi. Nah, itu jeleknya. Jadi itu. Jadi intinya apa itu tergantung juga ya. Memang segala sesuatu itu memang perlu dimotivasi. Salah satu motivasi itu kan reward. Itu kan semacam reward. Tapi kita harapannya murid jangan selalu berharap dengan reward. Kalau hanya mengharap reward, jadi pola pikirnya pula tergantung jadinya, tergantung siapa yang ngasih yang banyak, itulah yang terjadi. Contohnya saya tadi, saya suruh tuh petugasanmu aku tuh hari Jumat besok pengiriman bapak saya itu besok tunjuk orangnya gitu belum apa-apa kan kita iya. Lebih sekarang ini Pak, ini itu karena dipancing dengan hadiah sebelumnya. Sering mendapat pancingan hadiah. Jadi motivasinya itu jadi. Baik, terima kasih Mbak Uni, luar biasa ya. Apa ada yang lain Bapak Ibu berpendapat? Jadi ternyata penghargaan itu dalam jangka pendek itu cukup efektif, ya. Dalam skala kecil jangka pendek itu bisa efektif, tapi untuk jangka panjang itu ternyata tidak baik.
membuat kita tergantung, membuat anak tergantung dengan reward kita. Contoh misalnya saya juga pernah seperti itu, Pak. Siapa yang bisa jawab? Misalnya saya kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, apa hadiahnya Pak? Kasih itu. Karena menggantung, dan kita oke kan? Oke. Kita maksudnya oke kan supaya mereka termotivasi kan itu. Oke. Uang 5.000 atau nasi bungkus. Itu efektif membuat mereka saat itu. Tapi apakah kita selamanya punya uang? Apakah selamanya punya nasi bungkus? Besoknya waktu itu tidak ada pengawas itu, ada rasul Pak. Ini yang terjadi ya. Ternyata penghargaan itu mematikan motivasi. Ini dalam teori kontrol, ini dalam teori motivasi. Yang kedua tadi, ini termasuk sebenarnya motivasi apa nih? Dari dalam kah atau dari luar? Dari luar atau eksternal, ya. Nah, jadi yang pertama, motivasi pertama adalah takut karena teguran, itu adalah eksternal, dari luar. Kalau dia takut dihukum, kita terlambat itu datang, dia rajin disiplin karena takut dihukum. Itu namanya motivasi eksternal. Kenapa dia sebetulnya kita yang mengkondisikan di sini? Kalau terlambat dihukum, ya. Anda kalau terlambat dihukum, sehingga dia takut. Yang kedua seperti itu, Anda kalau tidak terlambat akan dikasih penghargaan, maka motivasinya juga eksternal. Nah yang ketiga tadi adalah motivasi dalam kita, intrinsik. Ada nilai-nilai yang ia yakini, yang dibentuk udah dari keluarga atau dari sekolahnya sendiri. Nilai-nilai keyakinan itu dia yakini itu akan memberi manfaat bagi mereka. Nah itu namanya motivasi intrinsik. Nah itu disebut dengan self disiplin tadi, motivasi diri yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi yang merdeka itu adalah mendisiplinkan, bukannya bebas dari perintah, tapi mampu mendisiplinkan diri sendiri, bukan karena orang lain. Jadi kalau kita tadi bermain bukalah, ya, dengan mengancam, memuji segala macam, tidak akan mampu orang itu membukakan mana. Bahkan saja ancam pistol pun itu hanya terpaksa, ya. Tapi kalau kita tumbuhkan atau dia punya kebutuhan yang lain, kita sadarkan dia dengan itu. Mungkin kalau jual Bapak kan perlu ini. Mungkin ceritanya berbeda. Mungkin akan tumbuh motivasi dari dirinya sendiri. Nah ini salah satu contoh ya. Silakan lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, jadi sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan yang baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kemudian mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan satu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kemudian mengkritik dan mendiamkannya. Nah, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaan sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini kan menunjukkan identitas gagal anak. Pertama, menunjukkan kesalahannya, mintanya melihat kesalahannya berbeda. Jadi nanti bisa kita lihat dari awal Bapak tadi, kamu dari yang salah apa? Kamu jelaskan kamu salah. Jadi kita tunjuk dia dulu salah. Kita aja kalau dalam sebuah komunitas kita pertama disalahkan, untuk hadir berikutnya di komunitas tersebut kita udah merasa minder, ya enggak? Malas kita. Pasti sebagai orang itu gak miring sama kita. Itu namanya identitas gagal diri kita yang dibuat oleh orang itu. Termasuk mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ini sama aja merendahkan. Masa itu dia tidak tahu? Masa kamu itu saya tidak tahu? Seharusnya kan kamu tahu. Pasti itu merendahkan harga diri anak kita. Termasuk mengaku murid kita ada kesalahannya sama dua kesalahan. Nah, kamu lagi. Dan jelas kamu sekarang terlambat lagi. Ini yang sebenarnya tanpa sadar kita lakukan. Kemudian mengkritik dan mendiamkan. Ini juga udah dikritik didiamkan pula. Tidak malu-malu segini, tidak melengong segala kan? Nah, sehingga
anak kita bisa menjadi anak yang gagal. Yang pertanyaannya sekarang bagaimana supaya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan. Berikut pada materi berikut. Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin positif tadi adalah sebuah motivasi yang muncul dari dalam mereka, pengertian mereka sendiri, kesadaran mereka sendiri, ya. Jadi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan karakter gagal tadi. Kalau kita udah digagalkan, kita malas, ya. Nah, kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, artinya kita menemukan kesadaran-kesadaran motivasi dari dalam mereka. Lanjut. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Nah, sekedar meminta maaf pun tidak kita inginkan murid kita. Bagaimana? Coba kita lihat. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada mereka untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Dan menyelesaikan kalau nyawa suruh minta maaf, dan tadi kalau minta maaf aja deh, kan seperti itu ujung-ujungnya. Bukan kesadaran. Kalau itu bukan kesadaran, oh iya ya, coba kalau seandainya saya begitu kan, gimana rasanya? Kan sakit hati saya. Maka itu udah kesadaran sendiri yang tumbuh. Nah, itu kita harus ciptakan pada murid kita seperti itu. Sementara selama ini kita gimana? Coba, kamu kan udah salah, coba minta maaf. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Ini sering terjadi. Awak kanlah ambil sampah, Pak. Saya kan udah lari, Pak. Berarti sudah selesai masalahnya. Nah, ini karena kita melakukan tadi motivasi eksternal, disiplin secara dari luar, ya, secara pemaksaan, secara satu pihak. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam. Nah, ini yang kita bahas tadi. Bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Tidak usah jauh-jauh, saya juga pernah mengalami ketika kuliah. Ketika kita diperlakukan tidak adil, apakah kita ingin membunuh dosa kita? Enggak. Cuma rasanya mungkin mereka kurang layak mendapat rasa hormat dari kita. Nah, itu juga balas dendam namanya, ya. Nah, itu tidak boleh muncul pada mulut kita. Jadi pada Bapak Ibu semua, itu mungkin yang akan kita paradigma baru yang akan kita ingat-ingat. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka pikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Nah, ini terjadi balas dendam tadi. Banyak di antara anak-anak sekarang seperti itu, karena zamannya bukan lagi zaman hukuman, sehingga ketika mereka diberikan perlakuan keras, dia ngadu sama orang tua, dia bawa parang ke sekolah. Ini yang terjadi kan? Tanya. Ini kita buat kesimpulan, restitusi itulah memperbaiki hubungan. Nah, jadi menerapkan disiplin dengan restitusi itu adalah, dan cara restitusi bisa memperbaiki hukuman. Kemudian dengan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ini tadi tawaran ditumbuhkan dari dalam diri mereka dulu, ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasar mereka kalau mereka terlambat? Kalau kita melakukan hukuman atau sanksi, itu kita tidak mau tahu dengan urusan mereka. Tapi kalau kita melakukan restitusi, maka kita mencari kebutuhan dasarnya. Kalau kita, kenapa Anda terlambat? Pak, saya pergi bantu orang tua dulu. Nah, ternyata kebutuhannya itu ingin memenuhi kebutuhan orang tuanya. Pak, saya pagi harus ngantar adik dulu. Pak, saya tidak punya motor, saya harus menumpang sama kawan. Saya harus nunggu ojek, jodohnya sering terlambat.
Kalau kita paham itu, maka pendekatan kita akan berbeda sama anak kita. Tapi kalau kita tidak memahami itu, kita tidak peduli, maka anak ini akan menjadi anak gagal yang masa teringat-ingat, karena akan selalu diberikan hukuman. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, ini intinya, fokus pada solusi. Apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Tapi kalau kita menghukum, itu bukan solusi. Itu hanya menakut-nakuti mereka sesaat, ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kenapa? Karena dia tidak merasa gagal, dia kembali enjoy pada kelompoknya. Nah itu, lanjut Pak. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal tadi, ini tadi yang pertama adalah hukuman, yang kedua penghargaan. Ternyata penghargaan ini adalah termasuk identitas gagal. Jadi hukuman contohnya memaksa, menyakitkan, murid menjadi takut, tidak nyaman, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu adalah akibat dari hukuman. Sementara efek dari penghargaan adalah mematikan kreativitas. Kenapa mematikan? Contoh, mereka hanya berbuat menjadi rajin ketika ada penghargaan. Kemudian tidak efektif juga, ya. Pada saat tidak ada penghargaan, mereka tidak akan bergerak. Kemudian merusak hubungan, kemudian tidak nyaman, kemudian merampas hak menghargai dirinya, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Merusak hubungannya apa maksudnya? Bisa merusak hubungan dengan kolega kita. Contoh, pada saat hari guru, beberapa orang guru diberikan penghargaan. Ya, beberapa orang guru diberikan penghargaan dengan kriteria tertentu. Nah, apa yang terjadi pada guru yang tidak diberi penghargaan? Pasti ada guru yang menanyakan, loh, apa kriterianya? Kenapa mereka dapat, kenapa saya tidak? Ini menimbulkan kecemburuan. Ini real. Saya sendiri yang mendapat penghargaan pun risih kalau saya diberi. Dan begitu saat tidak, saya mungkin ada rasa protes. Oh, itu ya? Kenapa cuma itu? Ya enggak? Ini namanya bisa merusak hubungan. Ini penghargaan. Termasuk dalam kelas. Pada saat satu murid kita beri penghargaan, yang lain seolah merasa tidak berharga. Mereka rendah diri. Nah, kemudian lanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Nah, ini yang pertama kita menerapkan konsekuensi tadi, ya. Konsekuensi udah kita buat, ya. Ini minimal. Ini merupakan penguatan jangka pendek, ya. Kemudian konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau anak buat salah, dia akan melakukan upaya untuk menebus kesalahannya. Berulang-ulang ke depan tahun. Pada saat dia tidak efektif lagi, berarti ada masalah, ya. Tapi yang jelas kita tidak lagi memaksakan kehendak, karena konsekuensi itu sudah kita buat kesepakatan dari awal. Sementara pada restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dan ini, kemudian murid akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian ini sudah berasa kita berada pada teori kontrol, ya. Dirinya sendirilah yang memegang kontrol, bukan orang lain, bukan gurunya, bukan lagi peraturan, tapi dari dalam. Kalau dia salah, dia akui sendiri, dia akan bertekad memperbaikinya. Kalau perlu menebusnya dengan hal yang lebih baik. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana cara kita melakukan restitusi. Lanjut. Sebelum kita menerapkan hukum adalah peraturan, tentu kita harus punya keyakinan kelas dulu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, sekarang coba lanjut, Pak. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Kalau selama ini silakan sering buat peraturan. Sebelum masuk belajar dengan kita, maka anak-anak harus melakukan ini, itu kan peraturan. Kenapa tidak itu saja? Kenapa kita harus punya keyakinan kelas? Nah, ini
mengapa kita harus menggunakan helm? Nah, ini pertanyaannya. Contohnya ya, mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Agar keselamatan ya, karena helm merupakan APD kita ya. Nah, alat pelindung diri kita kalau terjatuh supaya kepala kita tidak terbentur. Kemudian mengapa kita perlu memakai masker dan mencuci tangan? Untuk ini merupakan keyakinan. Ini bukan keyakinan universal, ya, keyakinan kelas atau keyakinan yang kita yakini. Kalau seandainya ini kita langgar, maka kita tahu akibatnya. Dengan membuat hal seperti ini yang kita sadari sendiri, maka kita tidak perlu ya harus keras menerapkan peraturan. Anak otomatis akan dengan rasa percaya dirinya, dengan kesadaran sendiri akan mematuhi peraturan. Inilah gunanya keyakinan kelas. Maka contoh, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Perjanjian kelas. Ya, atau perjanjian ya. Ada. Bedanya? Oke, ada perjanjian kelas atau keyakinan kelas. Satu, peraturan kelas. Satu, peraturan atau keyakinan atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berdasarkan keyakinan kelas ya. Jadi beda peraturan itu ya, kira-kira ada pendapat. Kita coba lagi ya mengenai Peraturan itu yang cenderung sederhana. Dapat. Oke, silakan kalau ada apa? Peraturan tadi itu seperti yang dibilang tadi, kalau mau belajar dengan saya maka kalian harus mematuhi apa perintah saya, maka itu disebut peraturan. Kalau berbeda dengan keyakinan kelas tadi itu seperti ada hubungan timbal balik antara si guru dengan si siswa. Bagaimana hukuman yang harus dilakukan atau sanksi yang konsekuensi seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Ada yang lain? Jadi peraturan itu kita buat secara sepihak atau boleh dikatakan itu pemaksaan, bukan? Bisakah itu disebut pemaksaan? Bisa ya. Sementara keyakinan adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu sebenarnya berdasarkan apa kita buat kesepakatan? Dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Ya, dari kedua belah pihak. Tapi berdasarkan apa? Aturan. Ya, aturan. Kenapa kita perlu aturan? Apakah ada nilai-nilai yang kita yakini dari itu? Ada. Berarti itulah keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu kita buat karena ada nilai-nilai yang kita yakini. Contoh, pertama ini dilarang buang sampah sembarangan. Yang kedua, buanglah sampah di tempatnya agar ruangan menjadi bersih dan kita menjadi sehat. Mana yang peraturan, mana yang keyakinan? Peraturan jangan buang sampah. Peraturan jangan buang sampah. Ada seperti pemaksaan. Tidak mau tahu, pokoknya jangan buang sampah. Terus itu. Kalau anak kecil mengerti mungkin dia nggak tahu ya. Tapi kalau keyakinan ada nilai di balik itu. Buang sampah itu membuat mata kita jadi nggak enak, membuat hidup tidak sehat. Itu namanya keyakinan. Nah, itulah perlu kita buat di kelas. Jangan hanya kita buat peraturan tapi tidak ada esensinya. Jadi kalau keyakinan, misalnya, mari sama-sama kita jaga peralatan agar nanti kita bisa memakainya lagi pada waktu yang lain. Jangan dilarang mengambil barang. Itu kan berbeda apanya, penekanannya berbeda ya. Yang satu punya nilai yang kita yakini, yang akan kita taati bersama ya. Yang satu lagi lebih pada sifatnya pemaksaan, ketegasan, sepihak ya. Nah itu.
Lanjut Pak. Nah ini mungkin Bapak Ibu perlu kita biasakan setiap saat. Kalaupun tidak saat setiap kali masuk kelas, minimal sekali pertama saat kita dengan anak tersebut, sehingga kita benar-benar bisa menerapkan disiplin, self disiplin. Karena kalau sudah kita bentuk bersama-sama, contohnya apa keyakinan kelas kita yang akan kita buat kesepakatan kelas kita. Misalnya tidak boleh datang terlambat kata anak siswa kita, atau terlambatnya 15 menit itu dari mereka. Ya, kalaupun dari kita minta tanggapan mereka. Itu namanya kegiatan kelas. Dia bersifat abstrak juga, ya. Kemudian berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, tadi, buanglah sampah di tempatnya. Itu kan positif. Kalau jangan, itu negatif, ya. Kalimat sederhana yang mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan yang aneh-aneh, ya. Yang mudah-mudah saja, ya. Jangan yang tidak ada yang kita buat sehingga kita susah. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah ini yang sebenarnya mendasari, ya. Seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita, seluruh tindak laku kita sering dilandasi oleh kebutuhan dasar manusia ini. Ya, jadi sekarang kan kita kupas seperti apa kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini sedikit Bapak Ibu, saya mulai agak tertarik dengan istilah kebutuhan dasar ini pada saat kuliah dulu. Ketika itu begitu banyak benturan-benturan yang terjadi, apalagi dengan dosen, ya. Jadi pada adik-adik mahasiswa, kalau dibandingkan dosen yang sekarang dengan dosen yang jauh sekali, ya. Ibarat bumi dan langit, ya Pak, ya. Begitu kerasnya, ya. Begitu sulitnya menghadapi dosen kita, ya. Maka ketika itu saya mendapatkan sebuah buku yang menurut saya luar biasa, ya, yang berisi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun kebutuhan dasar yang ditonjolkan di situ hanya satu, ya, yang lebih ditonjolkan yaitu ego, ya. Kebutuhan ego manusia itu yang ditonjolkan. Jadi bukunya ditulis oleh Dale Carnegie. Jadi tanpa melihat riwayat penulisnya, ya, sesungguhnya buku itu luar biasa menurut saya. Judul bukunya adalah, judul aslinya How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah itu. Karena saking sulitnya menghadapi dosen, dapat buku seperti itu. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah ini kuncinya. Ya ternyata ketika kita berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, ada satu kebutuhan dasar orang yang bersama kita semuanya. Apa itu? Ego, Pak. Ego itulah kebutuhan kita itu diiyakan orang lain. Ketika kita bicara, maka yang kita butuhkan dari orang lain hanya anggukkan, iya, tidak ada yang lain. Ketika kita mengatakan diri kita hebat, ya, apakah itu secara halus, secara kasar, secara abstrak, maka kita ingin orang lain mengangguk, ya, bapak yang paling pintar. Itu sebenarnya. Ketika kita mengatakan kita menderita, kita punya permasalahan, apa yang kita rasakan saat itu? Yang ingin kita ungkapkan kepada orang lain. Pada saat itu kita merasa kita lah yang paling sengsara di dunia dan kita ingin orang lain tahu itu. Ketika orang lain mengatakan tidak, apa betul? Apa kira-kira perasaan kita? Tidak ada gitu, bro. Marah. Kita akan langsung malas, ya, drop kita itu dalam hati. Wah, kurang ajar dia. Besok saya nggak mau ngomong sama kamu lagi. Itu yang terjadi, ya. Jadi sebenarnya kebutuhan kita diiyakan. Kalau kita sedang bicara kebaikan, maka kita lah yang paling baik. Orang lain kalau bisa mendengarkan dan menganggukkan kepala, oh iya ya bapak, luar biasa bapak. Nah ketika mengatakan kita sedang susah, orang lain juga kita ingin mengangguk. Oh iya, susah pak, enggak. Kasihan bapak, luar biasa bapak bisa masih menahan itu. Kan itu yang kita inginkan. Tapi kalau ada
baru itu Pak, itu aja Pak udah cengeng. Apa rasa kita kira-kira? Baru segitu Bapak udah cengeng. Berarti itu udah kita udah menjadi musuh di hadapan teman yang berbicara, ya. Nah ini saya coba praktekkan dulu pada dosen, boleh Bu? Dosen yang gila-gila di kampus tuh pada saat urusan skripsi. Saya dekati dia dengan karakter dia, ya. Yang agak istilahnya, yang agak dosen-dosennya yang agak killer, agak preman istilahnya. Saya dekati juga dengan cara preman itu. Kemudian saya iya-iyakan, saya puji dia, tapi memujinya juga harus punya apa? Punya trik ya, punya apa namanya? Jangan sampai dia tahu kita puji gitu. Dengan secara natural kita memuji dia, sehingga akhirnya apa? Urusan saya langsung mudah, ya mudah. Dosen itu seperti kucing yang jinak aja, padahal sebenarnya dia dosen killer. Itu saya cobakan betul. Hanya dengan satu kebutuhan dasar itu dia ego, ya. Ego. Itu satu kebutuhan dasar. Nah sekarang apa kebutuhan dasar? Di sini kebetulan ada 5 yang ditonjolkan sehubungan dengan interaksi kita dengan siswa kita. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah ini perlu kita tahu ini, ya. Ini adalah skill, ya, skill yang mesti kita miliki dan harus kita tahu pada anak-anak kita atau pada siapapun kita nanti berinteraksi. Yang kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Nah ini perlu bagi anak-anak kita. Kemudian adalah kebutuhan penguasaan, ya. Penguasaan ini kemampuan untuk memahami sesuatu persoalan. Kemudian ada kebebasan, dan yang kedua ada kesenangan. Apapun persoalan yang terjadi di sekolah biasanya melibatkan 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi pada siswa kita. Ya, coba salah satu misalnya, kalau dia datang terlambat, ya, atau dia pulang cepat, kalau kita arif ke sana, kita tanya mereka betul-betul, bisa saja jadi mereka itu adalah membantu orang tuanya bekerja sepulang sekolah. Itu adalah kebutuhan apa itu? Bertahan hidup, ya. Bertahan hidup. Kalau kita kurang percaya, bisa aja kita lihat ke rumah. Kalau kita melakukan pendekatan secara ikhlas tulus, murid itu nggak akan bohong sama kita, ya. Tapi kalau kita udah menakut-nakuti, maka kemungkinan dia bohong itu lebih besar. Nah ini salah satu kebutuhan bertahan hidup tuh. Jadi seseorang, contohnya kita sebagai guru, kita gaji kita pas-pasan, kita punya tambahan penghasilan di luar untuk menutupi penghasilan kita, kehidupan kita. Pada saat itu kita butuh waktu yang lebih luas di luar. Ternyata sekolah memberikan tugas pada waktu tersebut. Apa yang terjadi sama kita? Yang pertama, awalnya pasti kita memberontak, otomatis itu. Karena pada saat itu apa? Karena misalnya sore itu kita harus bekerja di luar. Jadi kita tidak mau dikasih tugas pada jam-jam saat itu. Nah itu merupakan bentuk perlawanan, bentuk pelanggaran yang terjadi. Adalah karena memenuhi kebutuhan tadi bertahan hidup. Itu salah satu contoh aja ya. Bukan berarti seperti itu yang terjadi. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Nah ini ada anak-anak kita banyak ini yang di rumahnya itu broken home, orang tuanya bercerai, ya, atau dia jauh dari orang tua, sehingga di sini dia banyak ulah, dia cari-cari perhatian, tapi kita tidak ngerti, kita hanya fokus pada kesalahan yang dibuatnya. Nah ini sering terjadi, ya. Termasuk dulu pernah suatu kali di sini anak yang pintar kita latih untuk ikut lomba. Ternyata dia tidak mau ikut latihan pada jam tertentu. Hanya saja ketika kita tidak memahaminya, kita menganggap anak ini tidak tertib, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan. Malah kita mengatakan dia sombong.
angkuh, mentang-mentang dia pintar, dia jual mahal. Nah ternyata setelah diselidiki, dia memang bekerja karena ibu dan ayahnya bercerai. Pada saat itu dia mencari penghasilan untuk membantu kehidupan keluarganya dan kakaknya yang ikut kuliah. Ya, nah orang seperti ini dia butuh kasih sayang, butuh perhatian. Ya, ini kebutuhan dasar juga. Jadi kalau ada anak-anak kita yang banyak melakukan kesalahan, nah, mungkin itu yang terjadi. Ya, kemudian penguasaan. Nah penguasaan itu yang tadi. Kadang kita mengajar anak-anak ini berbeda tipikalnya, berbeda kemampuannya, berbeda gaya belajarnya. Kita paksakan dengan gaya belajar yang satu, ya, generalisasi. Contohnya, kita misalnya hanya cuma berceramah, dia tidak paham dengan berceramah. Atau kita cuma menayangkan video, dia tidak suka video, dia lebih pada praktek, ya. Nah sehingga kalau kita cuma menayangkan video dan ceramah, dia tidak akan pernah menguasai. Sehingga akhirnya apa? Dia cari-cari masalah, dia tidak betah. Nah itu yang terjadi. Maka kita harus memberikan pendekatan yang berbeda pada anak ini. Kita lihat dulu permasalahannya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Nah baru kita selesaikan nanti dengan cara restitusi, ya. Juga kebebasan, kemudian juga ada kesenangan. Kalau kita mengajar tidak menimbulkan kebutuhan akan kesenangan yang tidak terpenuhi, maka dia mungkin tidak akan sesuai dengan kita harapkan. Contohnya tadi gaya belajarnya tidak kita salurkan gaya belajarnya yang sesuai, maka mungkin dia tidak dapatkan kesenangan. Nah ini akan bermasalah. Lanjut Pak. Nah ini restitusi 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol dalam penegakan disiplin yang selama ini kita lakukan. Lanjut terus Pak. Yang pertama, posisi kontrol adalah sebagai penghukum. Nah kita selama ini yang sering kita lakukan. Kita hanya berfungsi sebagai penghukum. Kalau anak melakukan kesalahan maka hukum. Kalau dia terlambat luar pagar maka baris, push up, cabut rumput. Itu posisi kontrol kita adalah namanya sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah pembuat rasa bersalah kan juga sering kita lakukan. Nah itu kan gara-gara kamu ini yang terjadi. Ini namanya pembuat rasa bersalah. Nah kemudian ada juga sebagai teman. Nah yang sebagai temannya seperti apa? Tolonglah tertib, jangan ribut. Nanti ibu kena marah sama bapak kepala sekolah. Nah ini sebenarnya sebagai teman, ya. Tapi apakah ini efektif? Mana nanti efektif, ya? Nah, kemudian sebagai pemantau. Nah pemantau ini yang tadi, yang identitas sukses tadi. Ada konsekuensi, ya. Kita lihat kalau dia salah apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu menembus kesalahan. Dan yang terakhir, nah ini yang paling diharapkan adalah sebagai manajer. Nah inilah posisi kontrol yang dipaparkan juga oleh Ki Hajar Dewantara. Namun meskipun Ki Hajar Dewantara tidak secara jelas mengatakan bahwa dari 5 posisi kontrol mana yang terbaik, tapi kita bisa merenungkan kira-kira mana yang terbaik. Posisi kontrol sebagai manajernya, kita berusaha membangkitkan kesadaran siswa kita, yaitu dengan cara institusi tadi. Lanjut Pak, kira-kira seperti apa pertanyaan-pertanyaan pada posisi. Nah ini contoh, pada posisi penghukum tadi, patuhi peraturan sekolah, silakan jalan jongkok keliling lapangan 3 kali. Nah itu kalau misalnya anak melakukan kesalahan, itu yang kita katakan pada mereka. Kemudian pembuat rasa bersalah, beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu nggak ngerti juga, Bapak kecewa sekali sama kamu. Nah ini buat rasa bersalah, si anak merasa bersalah, ya kan? Kemudian untuk yang posisi yang sebagai teman, ayolah yang disiplin, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah ini akhirnya apa? Sang anak mungkin akan tergantung juga sama Bapak sebagai teman, ya. Dan yang kelima, yang keempat,
sebagai posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita meminta kesadaran anak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Yang terakhir, ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, sebagai manajer kita memberikan ruang kebebasan pada anak untuk memilih jalurnya sendiri berdasarkan kepercayaannya, berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini, ya, untuk menebus kesalahannya tanpa pemaksaan dari kita. Kita minta mereka. Nah, lanjut, bagaimana caranya? Nah, ini merupakan skill kita sebagai seorang guru yang harus kita miliki. Ya, sebelum ini mungkin di antara kita sudah menerapkan ini dengan cara yang berbeda, ya. Mungkin tanpa menguasai konsep ini kita sudah melakukannya. Nah, tapi setelah menguasai konsep ini, mungkin kita nanti akan bisa melakukannya yang lebih baik. Contoh lanjut, bagaimana bentuk segitiga diskusi? Dia seperti ini. Merupakan satu proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada dasar segitiga, itu pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi dialog menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, bagaimana contohnya? Ini. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Setelah kita bisa memanggil anak, ya, kemudian memenya dan tahu kesalahannya, kita membesarkan hatinya. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu manusiawi. Bapak pun pernah berbuat salah. Semua orang pasti berbuat salah. Dan dengan seperti itu, apa kira-kira pesan anak? Dia tidak akan terpojok. Udah pasti dia tidak akan terpojok. Karena bahkan kita sendiri juga mengatakan kita pernah berbuat salah. Contoh ketika anak terlambat, Bapak dulu juga pernah terlambat, sering juga malah. Nah, itu pertanyaan awalnya, mengungkapkan, menstabilkan identitasnya, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kan memang tidak ada manusia yang sempurna. Biasa saja kan kita berbuat salah. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini lebih memotivasi lagi. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari kesalahan, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi, ya. Kalau kita fokus pada kesalahan, maka yang terjadi anak itu pasti memandang sepatu dan mundur terus, tidak berani memandang mata kita. Ini sudah saya buktikan betul, ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kenapa begini? Kamu berhak merasa begitu. Artinya kalau gini, kamu berhak merasa bersalah. Kan merasa berbuat salah. Kan itu berarti tujuannya. Artinya ini, bahwa masing-masing kita punya kebutuhan. Ada kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi. Makanya kita buka berhak. Mungkin kebutuhan tadi, salah satunya kebutuhan bertahan hidup, ya, sehingga dia terlambat. Nah, berarti kita berhak, loh. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Nilai-nilai yang kita tanyakan lagi. Artinya gini, apakah sama dia mengatakan, apakah terlambat itu baik sebenarnya? Apakah tidak merugikan diri kita? Kan seperti itu. Itu kita tanya pada mereka, pada diri mereka, ya kan? Nah, ini cara menstabilkan identitas. Kemudian lanjut, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan apa sebenarnya yang bisa lakukannya? Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Nah, ini yang baik, yang buruk pasti memiliki
tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus merengek, dan sering pada anak kita sendiri seperti itu, ya. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Bagaimana caranya? Apa kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan? Nah, kita mengatakan, oh biasalah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, padahal sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Contohnya pada saat yang berkelahi misalnya, seorang teman yang menuju temannya, ya kan? Setelah kita tanya, dan dia menjawab, saya kesal Pak, karena dia sering menggigit saya. Oh iya, kalau saya dalam posisi kamu, saya pasti juga kesal. Saya juga sering seperti itu menyelesaikan masalah anak. Sehingga dia udah menganggap kita kawan, ya. Tapi kalau belajarnya sudah kita marahi dia, dia tidak akan mau terbuka, ya. Maka setelah itu kita lakukan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Mungkinnya mengambil mukulnya, meninju, dia akan lebih naik lagi harga dirinya, dan lebih percaya lagi. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ini nafsu validasi tindakan yang salah. Apa penyebabnya tadi? Tidak mungkin, karena setiap perbuatan baik tadi dan perbuatan buruk pasti ada tujuannya. Tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melindungi prinsip hidup kamu. Kamu tidak mau disepelekan sama orang lain. Kita apa puji dia? Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru ini. Artinya apa yang bisa yang lebih baik yang kita lakukan. Nah itu. Lanjut. Nah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah ini penutup dari restitusi itu, ya. Setelah anak kita kembalikan identitasnya, dia menjadi orang yang tidak gagal lagi, bisa menganggap dia merasa dirinya menjadi orang yang diterima, kemudian menanyakan kesalahannya dan menganggap kesalahannya itu biasa, dan kita tidak fokus pada kesalahan, tapi kita ingin mencari solusi, baru kita tanyakan keyakinan dia. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, berarti dari dalam sebenarnya. Apapun yang kita lakukan ini dari dalam. Rajanya batang tubuh itu hati. Bapak Ibu, hati. Apapun yang dilakukan oleh indera kita ini, ya, indera pendengaran, penglihatan, itu berasal dari hati, ya. Kalau hati tidak memandokan, maka tidak akan bergerak, yang lain itu mati semua. Apa contoh? Ketika ada di antara kita dulu pada masa remaja yang jatuh cinta, terus di sekolah ngelamun, membayangkan pacarnya. Apakah kita mendengar guru yang menjelaskan pelajaran? Mungkin mata kita menghadap ke papan tulis, tapi saat itu mata kita buta, mata kita bisa dikatakan mati. Pada saat telinga kita saat itu tidak mendengar, karena bayangan kita, hati kita tidak fokus ke sana, tidak ingin mendengarkan, ya. Maka hatilah ada motivasi di dalam, memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya. Ini tadi. Lalu lakukan itu, lalu besarkan nanti pasti baru dia siap menerima kita. Pertanyaan gua ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah ini sebagai contoh saya juga melakukan dulu kelas 3 yang sekarang. Pernah cabut satu kelas di saat kelas 1. 3 kelas dia cabut, sehingga dia dikumpulkan di lapangan oleh wakil kesiswaan. Pada saat itu semua guru memarahinya, menganggap anak ini jelek, bermasalah seluruhnya, diomeli. Saya masih ingat itu. Apa yang terjadi? Semua anak itu hanya memandang sepatunya. Ditanya dia tidak jawab, hening.
Kemudian saya mencoba mendekati. Setelah selesai, saya lakukan ini ya. Saya sebenarnya belum tahu konsep ini, tapi tahu konsep yang tadi, kebutuhan dasar yang saya dapat saat kuliah, bahwa memandang dari sudut pandang orang lain itu kuncinya. Saya memposisikan diri saya sebagai mereka. Pasti ada sesuatu kenapa dia cabut. Itu dulu. Maka saya bilang seperti baru saya masuk Tuhan, mantap kalian. Kalian punya sesuatu, berani melakukan ini. Saya tertawa, tulus. Mungkin guru yang lain ngomel saya betul. Saat itu ya, marah. Kok Pak ini membela? Ini saya bilang, kenapa? Saya bangga sebagai ketua jurusan kalian seperti ini. Kalian punya sesuatu, itu saya bilang saat itu. Berani punya sikap sendiri. Apa yang si mereka di awalnya mereka lihat sepatunya mulai gitu, meyakinkan diri apa serius tidak dan ini nah saya tambah yakinkan. Baru setelah mereka jinak istilahnya, saya tanya, kenapa kalian cabut tadi? Kami mau main futsal Pak. Dijawab, mantap. Kok dapet awak juara futsal Pak? Saya jujur ya, itu yang saya lakukan, mantap. Persis seperti ini, saya tidak tahu nih istilahnya. Tapi kenapa? Berarti dia punya kebutuhan. Nah setelah itu baru saya lakukan. Jadi respon dari sini dia sangat bertolak belakang. Yang pertama tadi tidak mau. Jadi apa kata awak kaki selalu tuh. Ya ketua jurusan baru dia mau ijek. Padahal sebenarnya bukan masalah ketua jurusan. Saya juga tidak betul akrab dengan tiga kelas. Saya tidak mengenal semua kelas itu. Saya hanya masuk pada satu kelas. Tidak ada respon yang berbeda. Mereka mulai berani, mereka mulai sampai dia saya tanyakan, cuma sayangnya kamu salah atau tidak? Iya Pak, kami salah. Apa salah kamu? Kami keluar tanpa memberitahu guru kami. Diakuinya sendiri. Padahal sebelumnya berbusa orang lain. Apa salah mengawak? Anim, sebu bahasa ya. Saya masih ingat nih rombongan selfie ini. Itu yang terjadi. Nah setelah itu, setelah mereka berani menetap kita, ya melampaui langkah satu, langkah dua, baru masukkan ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas kita keluarga? Awak seharusnya kalau di sekolah kok apa tujuan awak? Mengawak masuk sekolah. Kalau awak tidak bisa memenuhi peraturan itu sebenarnya. Tapi bukan saya yang mengatakan, dia sendiri yang kita tuntut mengatakan itu. Ya Pak, kami salah. Apa nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang sebenarnya ini. Sebenarnya awak ingin masuk kemari itu yang Pak saya katakan waktu itu. Ini merupakan bentuk pendekatan yang berbeda. Sehingga saat ini ketika murid pun saya cenderung seperti itu. Walaupun tidak sempurna, walaupun masih banyak kekurangan, ya. Ada saatnya kita labil. Tidak dalam emosi yang pas, sehingga pada saat itu kita menghadapi anak mungkin agak berbeda. Nah, tapi saya yakin sekali Bu Nani, bahwa teori kontrol yang paling baik itu adalah pada saat kita menerapkan berposisikan diri sebagai manajer ini. Jadi manajer tadi adalah dengan menerapkan restitusi, kita tidak sebagai penghukum, tidak sebagai menimbulkan rasa bersalah, tidak sebagai teman, bahkan tidak sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Karena kita tahu bahwa masing-masing anak itu memiliki kebutuhan dasarnya, dari keberkahan hidup, kasih sayang yang bisa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu harus kita pahami. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Demikian saja Bapak Ibu. Sebelumnya apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kira-kira bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Baik, terima kasih. Banyak maaf, bukan bermaksud menggurui, hanya menyampaikan apa yang saya tangkap dari yang saya pelajari. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama untuk kita terapkan di sekolah kita. Banyak maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.